Halo semuanya, pada kesempatan ini kita akan mempelajari perintah for di bahasa pemrograman Python ya. Oke, langsung saja kita mulai. Saya akan mencoba dengan beberapa pemrograman deret dulu ya. Cara menggunakan for yang paling sederhana dalam bahasa Python itu adalah for variable in range dari nilai awal ya sampai kurang dari nilai akhir. Lalu kita bisa mencoba print i. Jadi di sini nilai i akan berubah dari 0 sampai 10 bertambah-tambah 1. Kita akan mencoba. Oke, kita jalankan dan inilah hasilnya. Nah, jadi i akan dimulai dari 0 sampai kurang dari 10, tapi i akan bertambah-tambah 1 setiap kali perulangan. Meskipun di sini print hanya kita buat satu kali, tetapi print ini akan diulang sebanyak 10 kali, yaitu dari 0 hingga kurang dari 10, yaitu 9. Apabila print di sini saya menambahkan n-line sama dengan kosong, maka hasilnya mungkin akan seperti ini. Nah, jadi pencetakan 0 sampai 9 itu akan menjadi menyambung ya. Apabila kita membuat n itu menjadi tanda bintang misalnya, maka hasilnya setiap angka dari 0 sampai 9 itu akan dipisahkan dengan sebuah tanda bintang. Apabila kita menggunakan n adalah spasi, pindah baris diganti menjadi spasi maksudnya, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, baik. Kita juga bisa mencoba membuat deret, maksudnya deret yang bertambah-tambah 2 ya, contoh. Nah, jadi cara menggunakan for i in range itu, nilai awal kita berikan, koma, nilai akhir kita berikan, kemudian perubahan boleh kita berikan. Jadi perubahan dari 0 sampai 10 itu boleh bertambah-tambah ya, tapi tidak bisa berkurang. Jadi 0 mau dikurangi berapa sih baru bisa 10 ya. Nah, ini mungkin akan menjadi berbahaya. Ya. Nah, di bahasa program umumnya ini akan berbahaya, akan ulang-ulang tanpa berhenti karena 0 tidak akan bisa mencapai 10 kalau dikurang-kurang 2 terus-menerus sehingga programnya akan menjadi hang. Nah, kalau di Python hal ini tidak bisa dijalankan ya. Nah, jadi kalau misalnya saya buat 2, maka ini artinya for i dimulai dari 0 sampai dengan kurang dari 10 dan i harus bertambah-tambah 2 untuk setiap apapun perintah yang dikerjakan di dalam for-nya. Kita coba. Di print agak masuk sedikit dari for, artinya print diulangi atau dikerjakan oleh for. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi hasilnya berbeda dari sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya jika tidak kita cantumkan perubahan nilainya berapa, maka perubahannya akan diasumsi sebagai positif 1, tetapi jika kita mencantumkan nilai perubahannya berapa, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, saya langsung mencoba dengan pertambahan 3, maka hasilnya akan melompat-lompat 3. Nah, saya akan mencoba dengan menggunakan nilai yang berkebalikan, jadi dari 10 sampai 0. Nah, 10 supaya bisa 0 itu mungkin harus berkurang-kurang 3, coba, maka hasilnya 10, 7, 4, 1. Kemudian kalau misalnya berkurang-kurang 1, ya, maka 0 ini juga tidak akan dikerjakan. Jadi 10 diulang hingga mendekati 0 dengan cara berkurang-kurang sebanyak 1. Coba kita perhatikan. Inilah hasilnya. Nah, jadi 10 sampai dengan 1. Oke. Nah, kita akan mencoba dengan menggunakan deret ya, deret. Jadi saya boleh membuat nilai awal 2 sampai 14, i bertambah sebesar 3, maka hasilnya akan seperti ini. 258, 11. Nah, boleh saya menambah perintah if di sini. Jika i ya, jika i jika i dibagi 2, sisanya 0. Ini artinya apa? Artinya jika i habis dibagi 2, artinya genap ya. Nah, jika genap saya mau mencetak i
Tetapi kalau seandainya ganjil nanti, seandainya ganjil, saya mau mencetak minus I, ya, minus I. Oke, kita coba. Nah, jadi 2, minus 5, 8, minus 10. Ups, ternyata setelah pencetakan minus ada spasi pula ya. Nah, oke, barangkali stylenya kita ubah sedikit ya. Nah, saya buat contoh misalnya jika print I tetap akan dicetak, print I tetap dikerjakan oleh for. Nah, jika saya membuat marginnya di dalam else, artinya I hanya dicetak apabila kena di else. Nah, jadi kalau saya keluarkan print ini, artinya else dengan print I itu tidak ada hubungannya sama sekali, ya. Nah, jadi sehingga mereka jadi satu tingkat, ya. Oke, nah jadi saya boleh buat seperti ini. Jika I adalah ganjil, jika I bagi 2 sisanya tidak 0, ini artinya tidak sama dengan, maka cetak sebuah tanda minus dan tidak boleh ada pindah baris. Tidak boleh ada spasi juga. Nah, coba kita lihat hasilnya. 2, minus 5, 8, minus 14. Jadi hasilnya lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, jadi bagaimana caranya supaya bisa selang-seling plus minus? Barangkali boleh saya buat jika I adalah genap, maka yang dicetak adalah positif. Nah, jika I adalah ganjil, maka cetaknya negatif, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, itu hanya masalah pencetakan ya. Jadi kalau saya mau menjumlahkan atau metotalkan 2 minus 5, 8 minus 10, nah sebenarnya bukan ini sih caranya. Oke, nah caranya adalah barangkali saya akan membutuhkan sebuah variabel total ya. Total dihitung mulai dari 0. Mengapa total dihitung mulai dari 0? Karena kalkulator aja pun begitu kita buka tetap memunculkan angka 0. Karena pada dasarnya kalkulator itu pertama kali diciptakan untuk menghitung penjumlahan ya pada dasarnya ya. Makanya kalkulator itu dirancang untuk begitu dibuka nilainya langsung 0. Nah, jadi apabila kita mau membuat total tanpa ada bilangan minus, jadi hasilnya 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11, maka Anda boleh membuat total sama dengan total tambah I, itu cara klasiknya. Ini artinya total yang sekarang adalah sama dengan total yang sebelumnya ditambah dengan nilai I. Jadi nilai 2 ditambahkan, nilai 5 ditambahkan, nilai 8 ditambahkan, nilai 11 ditambahkan. Jadi looping pertama itu ya 2 tambah 0, 0 tambah 2, 0 tambah 2, simpan ke total. Looping kedua, yang terjadi adalah 2 tambah 5. Looping ketiga, 2 tambah 5 itu kan sudah tersimpan 7. Looping ketiga nanti yang terjadi adalah 7 tambah 8. 7 tambah 8 simpan ke variabel total dapat 15 ya. Nah, 15. Looping yang ke selanjutnya lagi, maka yang terjadi adalah 15 tambah 11. Oke, jadi seperti itulah cara perulangan di dalam pemrograman komputer itu bekerja. Kita coba, hasilnya barangkali harus bernilai 25 ya. Oh, maaf, tidak saya cetak ternyata. Print total. Jadi hasilnya 26 ternyata ya. Nah, 26. Oke, saya lanjut. Barangkali pencetakan nilai ini kalau saya buang, di komentari aja. Nah, maka hasilnya hanya 26 saja ya. Jadi cetakan sebelumnya tidak dicetak lagi ya. Nah, kemudian kita akan mencoba lagi bagaimana kalau genap dikurangi, positif ditambahkan. Jadi boleh ada beberapa cara ya, Boleh saya buat if I dibagi 2, persen itu artinya mengambil sisa bagi ya. I bagi 2 sisanya 0, maka dijumlahkan. Nah, kalau ternyata nanti I bagi 2 sisanya tidak 0, maka yang kita lakukan adalah total berkurang sebesar I. Ini cara yang paling mudah dipahami sebenarnya. Kita lihat hasilnya. Jadi ini hasilnya adalah hasil daripada
2 kurang 5, dan 8 kurang 11. Jadi minus 3 tambah minus 3 dapat minus 6. Jadi ini dapat minus 3, ini dapat minus 3, hasilnya adalah minus 6. Oke, kita akan mencoba lagi cara yang berbeda. Saya boleh menggunakan variabel tambahan ya. Memori ini kan banyak ya, memori komputer kita kan banyak ya. Memori sekarang, RAM itu sekarang sangat murah. Jadi menggunakan variabel di memori itu kan udah bebas ya. Jadi saya boleh menggunakan variabel J. Nah, jadi boleh saya buat seperti ini. Jika I adalah genap atau habis dibagi 2, I dibagi 2 sisanya 0 atau genap, maka J adalah positif I. Tapi ternyata tidak, maka J adalah negatif I. Jadi J adalah minus I. Baru jangan lupa totalnya juga dihitung. Nah, total yang sebelumnya adalah total bertambah sebesar I, tapi kali ini nilai plus dan minusnya kan sudah saya berikan ke variabel J. Jadi seharusnya sih variabel J yang saya totalkan ya. Nah, kita coba jalankan. Hasilnya sama, yaitu minus 6. Nah, khusus di bahasa program Python dan beberapa bahasa program lain, penulisan total sama dengan total tambah J itu bisa disingkat dengan cara total bertambah sebesar J. Coba kita lihat hasilnya. Tanda keras ini artinya tidak dianggap sebagai program ya. Nah, jadi komputer akan melewatinya aja. Bahasa Python akan melewati. Hasilnya tetap minus 6. Nah, jadi for ini lebih banyak digunakan untuk apa sebenarnya ya? Nah, kalau ini hanya program-program latihan ya, program untuk menghitung deret, membuat deret. Nah, perintah for ini banyak digunakan untuk menghitung total, rata-rata, statistik, nilai minimum, nilai maksimum. Nah, kemudian untuk kasus-kasus pengurutannya, mungkin kasus pengurutan nanti akan saya buat di video yang berbeda. Nah, baik, sekarang saya lanjutkan ke pemanfaatan perintah for di dalam array ya. Array itu apa ya? Nah, jadi di video ini tidak akan dibahas secara teoritis array itu apa, tapi kalau sekilas saya jelaskan, array itu adalah biasanya sebuah variabel itu hanya bisa menyimpan sebuah data. Tapi kalau yang namanya tipe data array, satu variabel itu bisa menyimpan lebih dari satu data. Nah, dengan cara seperti ini. Ini disebut sebagai tipe data array. Nah, dalam tipe data array ini, khusus di bahasa Python itu tidak ada yang namanya array ya. Yang ada hanya tipe data list, bukan tipe data array ya. Nah, namun demikian kita tetap menggunakan tipe data list sebagai array saja. Nah, di bahasa pemrograman lain itu ada array, ada list, dan ada array list ya. Banyak macam-macam, tapi di Python kita tetap menggunakan list untuk mengimplementasikan array tersebut. Nah, tentunya ada ya perbedaan tipe data list dengan array, tapi untuk beginner kita tidak membahas itu dulu karena cukup membingungkan ya. Nah, jadi apabila saya mencetak data seperti ini, maka hasilnya adalah, mungkin saya ulangi aja, hasilnya adalah semua data itu muncul ya. Nah, jadi ini hanya bisa dilakukan di bahasa program Python dan Java. Yang lain tidak bisa ya, untuk mencetak keseluruhan elemennya. Oke, nah jadi di bahasa program lain itu harus dicetak sendiri satu per satu ya. Contoh, jadi kalau print data hasilnya adalah keseluruhan data yang muncul. Kalau saya print data ke 0, maka hasilnya adalah hanya muncul 23. Kalau saya print data ke 1, yang muncul hanya 54 data ke 1. Jadi perhitungan elemen array itu dihitung dari nomor 0, indeks 0 ya. Selanjutnya kalau saya print data kedua, maka hasilnya adalah 23. Nah, jadi kita sudah bisa memprediksi kalau data ketiga nanti dapat 75, data keempat adalah 50. Nah, jadi kalau kita mau mencetak keseluruhan data tanpa menggunakan cara pencetakan array, jadi maksud saya, Anda kalau mau mencetak data seperti ini, untuk 5 buah data barangkali tidak merepotkan ya. Bisa Anda bayangkan kalau seandainya data kita ada 1000 ya. Coba kita jalankan.
Oke, jadi untuk 5 data barangkali print seperti ini tidak jadi masalah. Nah, kalau mau menyambung ke samping, mungkin pindah barisnya digantikan dengan sebuah spasi saja. Dan kita coba jalankan lagi. Inilah hasilnya, dan tanpa tanda kurung siku. Nah, jadi bukankah kalau nantinya, ini kan kebetulan datanya cuma 5, bukankah nantinya kalau data kita ada sebanyak 1000, ini kan nggak mungkin ya saya copy paste 1000 kali ya. Mau sampai kapan ini siapnya ya? Nah, copy paste pun bukan jadi solusi kalau datanya sudah 1000 ya. Nah, jadi untuk itu, jika datanya sudah banyak ya, nah tidak disarankan mencetak data array dengan cara seperti ini. Lebih disarankan menggunakan perintah perulangan seperti for. Karena pola perulangan pencetakan data ini berurutan ya, dari 0 sampai 4 bertambah-tambah 1. Jadi saya boleh menggunakan for i in range dari 0 sampai dengan kurang dari 5.2. Jadi menggunakan perintah for dan if itu harus ada titik 2, for, if, dan while. Nah, print ini cukup satu kali saja kita gunakan, tapi gantikan angka 0, 1, 2, 3, 4 itu dengan variabel i. Jadi sehingga perulangan 5 kali ini akan menyebabkan pencetakan data ke i itu menjadi data ke 0, data ke 1, data ke 2, data ke 3, dan data ke 4 sesuai dengan nilai i di perintah for ini. Kita coba. Nah, hasilnya sama, tapi programnya lebih pendek. Jadi kalau seandainya kita memiliki 1000 data, maka programnya tetap ini juga, tinggal mengganti jumlah elemen saja. Ya, dan ini bahkan boleh menggunakan perintah len ya. Perintah len itu bisa digunakan untuk mengambil panjang elemen array dan string ya. Coba kita lihat. Oke, jadi kalau datanya ada 1000 pun nanti, tetap program ini juga untuk mencetak data, tidak perlu diubah, tidak perlu di copy paste sampai 1000 kali. Oke, nah jadi beginilah kira-kira manfaat daripada perintah for ya. Nah, kita akan mencoba membuat program untuk menghitung total. Kita coba. Seperti biasa, menghitung total itu karena total didapatkan dari penjumlahan, maka Anda harus memberikan nilai awal 0. Tapi kalau Anda mau menghitung deret perkalian, harus dimulai dari 1. Karena perkalian dengan 0 itu akan selalu menghasilkan 0, nggak dapat apa-apa ya. Nah, tapi karena penjumlahan, ya sebaiknya dimulai dari 0, jangan dimulai dari 1. Nanti bakalan kelebihan 1 nilainya setelah dijumlahkan. Nah, untuk menghitung total tetap seperti cara tadi, cara klasiknya adalah total yang sekarang sama dengan total yang sebelumnya ditambah dengan data ke i. Dan jangan lupa totalnya di output atau dicetak ya. Nah, jadi proses komputer yang tidak di output itu ya percuma hasilnya yang nggak bisa dilihat oleh pemakai user daripada program kita ya. Oke, jadi kita tinggal print total. Kita coba. Nah, hasilnya 225. Nah, jadi pencetakan total terakhir kok menyamping ya. Kita boleh menambah print satu lagi untuk pindah baris. Kita coba. Nah, inilah hasilnya. Jadi total yang terakhir itu ada di bawah, data ada di atas. Jadi kita boleh menambah keterangan, mencetak data tanpa pindah baris. Seperti ini, datanya ini. Nah, kita boleh menambah keterangan total di sini. Totalnya adalah disambung dengan variabel total. Nah, jadi tampilannya lebih baik ya. Coba saya ulangi. Nah, di dalam bahasa Python itu ya, margin dalam program itu berpengaruh. Contohnya, perintah print pindah baris yang satu ini, itu tidak diulang ya. Hanya dikerjakan sekali, yaitu perpindahan dari 50 kepada totalnya itu menyebabkan perpindahannya hanya satu kali ke bawah. Nah, apabila print pindah baris ini, marginnya saya buat masuk ke dalam. Nah, itu ada perbedaannya. Jadi di bahasa program Python itu margin kode program itu sangat berpengaruh. Nah, jadi di posisi seperti ini perintah for dengan perintah print itu adalah satu level ya.
Jadi kalau satu level itu artinya mereka tidak berhubungan saling mengerjakan, tidak ada hubungan saling mengerjakan di antara yang satu dengan yang lainnya. Tetapi jika print ini saya masukkan ke dalam, artinya print ini adalah anak daripada for. Jadi kalau dia merupakan anak dari for, maka print ini akan diulangi oleh for, sehingga pindah baris ini akan terjadi setiap mengerjakan dua baris program ini, yaitu mencetak data I dan menghitung total. Coba kita jalankan. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi sehingga pindah barisnya itu akan diulang sebanyak jumlah for diulang. Nah, jadi margin itu pengaruh ya di bahasa program Python ya, hati-hati. Nah, jadi ini cara klasik, saya membuat cara yang lebih modern, yaitu total bertambah sebesar data ke I. Kita coba lagi. Nah, itulah dia hasilnya ya. Oke, saya langsung aja lanjut ke menggunakan data acak ya. Data acak, kemudian kita mencoba nanti di video selanjutnya menggunakan function ya, function. Oke, kita coba ya. Nah, program baru kita buat. Nah, untuk bisa memanggil data acak, kita perlu mengimport library random. Itu hal pertama yang kita lakukan. Kemudian sediakan sebuah variabel array atau list yang kosong. Katakanlah kita belum tahu jumlah elemennya itu kita butuhkan berapa. Tapi jumlah elemennya kita mau diinput dari keyboard, boleh. Ya, jangan lupa karena n bertipe integer, yang kita harapkan adalah bertipe integer, maka harus ada konversi int, input, berikan keterangan, masukkan jumlah data acak yang ingin dicoba. Karena buka kurungnya ada 2, maka tutup kurungnya juga harus ada 2. Oke. Nah, jadi cara mengambil data acak di bahasa program Python adalah dengan memanggil library random. Di dalam library random itu ada fungsi random integer. Nah, random integer ini cara menggunakannya adalah nilai awal hingga lebih kecil dari nilai akhir. Jadi random integer 0,100 itu artinya adalah mengambil nilai acak dari 0 sampai dengan 99, bukan 100. 100-nya tidak ikut ya. Nah, nilai ini mau dikasih ke siapa? Mau dikasih ke data ke 0, lalu data ke 1, lalu data ke 2, lalu data ke 3. Sebentar ini. Loh, kok cara ini kan pemrograman komputer ya? Kok seperti ini kita buat program mengambil nilai acaknya. Jadi kalau nanti n yang dimasukkan itu 1000, masa 1000 kali kita buat seperti ini. Ya, dan bahkan kita tidak bisa memprediksi berapa jumlah elemen yang akan diisi oleh user ya. Jadi kita nggak bisa prediksi ada berapa banyak copy paste yang harus kita lakukan ya. Nah, jadi tentunya sebaiknya ini seperti kasus tadi disarankan gunakan perintah for. For i di dalam jangkauan dari 0 sampai n. Jadi berapapun jumlah elemen yang diisi oleh user di sini, 1000 pun misalnya, maka perulangan for ini tetap akan diulang sampai 1000. Jadi berapapun nilai n, perintah for ini akan mengikuti. Nah, jadi cukup nanti mengambil data acak itu hanya satu kali dibuat, tetapi diulang sebanyak n kali dengan cara mengganti angka 0, 1, 2, 3, 4 menjadi i. Jadi otomatis nanti pada saat i bernilai 4 dalam i bernilai 0 dalam perulangan ini, maka yang dikerjakan adalah data 0 di acak. Nanti perulangan selanjutnya i bertambah 1 menjadi 1, maka data 1 yang akan mengambil nilai acak. Kemudian pada saat perulangan selanjutnya yaitu i sama dengan 2 selama belum mencapai n, maka yang terjadi adalah data kedua yang akan diacak begitulah diulang seterusnya oleh komputer. Nah, karena data i mengambil nilai acak itu diulangi oleh for, maka marginnya dimasukkan. Nah, ini kalau saya jalankan, program ini kalau saya jalankan tidak ada hasilnya. Ya, masukkan jumlah data acak yang diinginkan 10. Nah, nggak ada hasilnya. Ya, nggak ada hasilnya. Malahan error lagi ya. Oke. Nah, kenapa tidak ada hasilnya? Nah,
Alasan pertama adalah kita tidak mencetak apa-apa. Jadi cetak dong datanya. Jadi setiap data acak itu, setiap perintah random itu tidak mencetak data ya. Jadi kita harus mencetak data yang diacak itu sendiri. Oke, N adalah spasi. Nah, lalu kita coba jalankan lagi. Dan ternyata error juga. Nah, error ini disebabkan karena elemen data ini belum ada. Jadi saya memanggil data 0, data 1, data 2 itu belum ada. Maka sehingga terjadi error di sini. Tetapi kalau data atau jumlah elemennya sudah ada, seperti ini, saya berikan 5 elemen dengan 0, dan saya jalankan programnya. Apabila jumlah data acak yang saya request kurang dari 5, lebih kecil atau sama dengan 5, maka tidak ada masalah. Ya. Nah, saya jalankan dengan jumlah elemen yang lebih kecil atau sama dengan 5, ini tidak masalah. Tetapi kalau saya jalankan dengan jumlah elemen yang lebih besar dari 5, ini akan masalah. Kenapa? Karena data ini hanya ada 5 elemen yang saya buat. Loh, jadi kalau saya nanti membutuhkan 1000 elemen secara dinamis, 10.000 elemen, ya 10 elemen, 100 elemen, suka-suka saya, kan nggak mungkin ya saya copy paste ini terus ya. Gitu ya. Jadi sangat tidak masuk akal ya. Nah, jadi apabila kita bermain dengan jumlah elemen array atau list yang dinamis, tidak disarankan menggunakan cara mengolah data array seperti ini, tidak disarankan ya. Nah, jadi ini kita lakukan seperti ini hanya apabila elemennya sudah ada. Nah, tetapi kalau elemennya belum ada, ya, jadi ini saya komentari aja. Komentari maksudnya tidak dianggap sebagai program, diabaikan saja. Nah, jadi kalau menambah elemen itu harus menggunakan perintah append. Jadi di dalam tipe data list Python itu bisa menambah elemen secara dinamis ya dengan menggunakan append. Yang di append itu apa? Nilai acak, random integer dari 0 sampai dengan 100. Oke, kita coba. Ya, kekurangan tanda kurung ternyata ya. Buka kurungnya 2 kali, ternyata tadi lupa ditutup kurung 1 lagi. Kita coba lagi. Nah, ini dia. Masukkan data acak yang ingin dicoba, 100. Nah, itulah 100 buah data acak ya, yang diacak oleh bahasa program Python. Jadi seperti itu dia cara bermain array ya, array dengan memanfaatkan list di bahasa program Python. Nah, kemudian saya akan mencoba membuat program yang selanjutnya, yaitu sorting ya, sorting. Nah, untuk array 2 dimensi atau list 2 dimensi seperti matriks dan yang lain-lain mungkin tidak akan kita bahas lewat video ini ya. Nah, oke. Jadi saya akan mencoba lagi. Oke, di import random. Saya coba menambahkan data acak, lalu kita mencoba salah satu algoritma pengurutannya. Mengenai algoritma pengurutan juga tidak akan saya bahas di video ini. Oke, jadi saya akan memulai dengan data sama dengan 0. Kemudian seperti tadi di request dulu jumlah datanya. N adalah int input. Masukkan jumlah data acak yang diinginkan. Jika nanti kita membutuhkan jumlah elemennya itu sudah tersedia meskipun dari 0, maka caranya boleh seperti ini. For i dimulai dari 0 sampai dengan n, boleh kita mainkan data append 0. Jadi di sini artinya apa? Ini artinya membuat ya elemen atau menambahkan elemen array atau list secara dinamis. Oke, nah baru kita akan lanjutkan ke tahap data sebelum diurutkan dan data setelah diurutkan, karena kita akan mencoba array dan perulangan for ke dalam kasus sorting. Kita mulai for i in range dari 0 sampai dengan n, lalu kita boleh pasang seperti yang error pertama kali tadi, data ke i sama dengan random integer dari 0 sampai 100. Nah, kemudian data ke i kita cetak, data ke i, pindah baris diganti dengan spasi, lalu jangan lupa pindah baris sekali lagi,
ya. Nah, atau boleh juga dipisah ini, boleh juga dipisah, mengacak data, mengacak data dengan mencetak data boleh kita bedakan ya, bedakan. Contoh, kita bedakan for-nya, mengacak data di sini, mencetak data di sini, kita bedakan ya. Jadi di sini saya buat keterangan mana ya, meminta data acak untuk semua elemen, untuk masing-masing elemen. Oke, nah yang di sini gunanya adalah untuk mencetak data acak yang sudah didapatkan. Nah, barangkali di sini saya buat komentarnya di atasnya saja. Oke. Nah, kemudian nantinya di sini kalau kita kasus sorting ya, kita buat kasus sorting, maka harusnya kita membuat keterangan bahwa data sebelum diurutkan, oke, dan satu kali mencetak lagi untuk data yang setelah diurutkan. Nah, kita mencoba dulu jalankan. Misalnya saya beri nama bubble sort ya. Oke, masukkan jumlah data yang diinginkan 10. Oke, mungkin saya perbaiki sedikit. Oke. Oke, sekali lagi. Oh, terjadi error. N sama dengan ya, salah ketik. Ini sama dengan. Sekali lagi. Nah, inilah dia hasilnya. Misalkan 10 data, maka data sebelum diurutkan seperti ini, data setelah diurutkan juga seperti ini. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi maunya keterangan data sebelum dan setelah diurutkan itu cetakan datanya menyamping ya, boleh. Maka data sebelum diurutkan dan setelah diurutkan kita beritahukan bahwa pencetakan akhir baris itu dibatalkan. Nah, pencetakan pindah baris itu dibatalkan. Kita coba sekali lagi. Oke, misalnya 13 data. Nah, seperti ini dia. Data sebelum diurutkan begini, data setelah diurutkan seperti ini. Loh, kenapa belum terurut ya? Karena kita belum membuat program pengurutannya. Nah, di dalam dunia pemrograman ini kan kita yang memegang kendali di sini ya. Jadi segala sesuatunya itu harus berasal dari kita ya, kan kita yang memprogramnya. Nah, jadi algoritma bubble sort itu tidak akan saya bahas panjang lebar di sini. Saya langsung memainkan algoritma bubble sort-nya saja. Mungkin boleh didapatkan dari referensi lain. Di sini saya hanya mau mencoba menunjukkan bahwa manfaat daripada perintah for dan array itu salah satunya bisa ke kasus pengurutannya. Jadi for i in range dari 0 sampai dengan for r ya, saya pakai variable r sampai dengan n kurang 1. Mengapa n kurang 1 itu tidak akan dibahas di sini. Nah, kemudian for i di dalam range dari r tambah 1 sampai dengan q lebih kecil dari n. Oke, nah jadi yang akan kita buat adalah jika data ke R ternyata masih lebih besar dari data ke I, maka tukarkan keduanya. Cara yang paling umum untuk menukar isi daripada dua minuman yang berbeda adalah ya minuman markisa, misalnya jus markisa di gelas A, kemudian ada jus jeruk di gelas B, tetapi saya mau minum jus jeruk pakai gelas A, jus markisa pakai gelas B. Nah, jadi caranya kayak mana? Caranya tentunya saya butuh gelas tambahan dong, kan begitu ya. Nah, jadi gelas tambahan, template gelas tambahan sama dengan data R. Baru data R boleh diisi oleh data ke I, baru data I boleh diisi ke temp. Ini cara yang paling umum ya. Kita coba jalankan. Misalnya 14 data. Nah, inilah hasilnya. Data sebelum diurutkan cukup jelek. Nah, data yang setelah diurutkan ternyata terurut dengan baik. 11, 19, 21, 25, 29 terurut dengan baik ya. Oke. Nah, meskipun sebenarnya algoritma bubble sort itu adalah algoritma yang paling jelek, pengurutan yang paling jelek ya. Oke, selanjutnya khusus untuk bahasa program Python, penukaran data bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Ya, satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh bahasa program lainnya.
data R, data I sama dengan data I, data R. Nah, jadi di Python itu bisa seperti ini ya. Nah, kita coba jalankan lagi. Jumlah datanya misalnya 16, ya, dan hasilnya tetap terurut. Seperti itu. Ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Terima kasih. Saya Robin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Selamat belajar ya.